Salam damai sejahtera saudara-saudaraku. Masih melanjutkan seperti video sebelumnya ketika dalam pimpinan Musa, keturunan Yakub atau orang-orang Israel itu keluar dari tanah Mesir. Tanah Mesir dijatuhi tulah oleh Tuhan waktu itu dengan semua anak sulung mati, dari yang di istana sampai masyarakat biasa ataupun orang yang dalam penjara, semua yang anak sulung mati karena Tuhan sudah murka sangat besar. Demikian pula Musa dengan orang-orang Israel nyebrang laut itu, laut terbelah ya. Orang-orang Israel dapat diselamatkan dalam pimpinan Musa, namun orang Mesir ditenggelamkan. Hal itu dilakukan Tuhan karena murkanya dan supaya mereka tahu, akulah Tuhan. Akulah Tuhan. Kemudian para ahli menyelidiki hal itu ya, sejarahnya, penemuan-penemuan arkeologinya, betulkah dia Tuhan? Kan gitu. Betulkah dia Tuhan? Betulkah dia Nabi? Betulkah kitab ini bisa jadi pedoman hidup kita supaya kita beroleh keselamatan? Kalau kitab ini berasal dari Tuhan, ya bisa menyelamatkan kita. Namun dari penelitian, peristiwa-peristiwa dahsyat itu sungguh terjadi. Ya. Banyak penemuan-penemuan arkeologi dengan didukung kebenaran sejarahnya, bahwa itu bukan hanya perintah Tuhan yang harus diceritakan peristiwa dahsyat itu kepada secara turun-temurun kepada bangsa Israel, namun juga penelitian-penelitian arkeologi juga membuktikan bahwa hal itu benar adanya. Jadi dulu pernah dijadikan budak, kemudian terus sampai ke tanah Mesir, dari Mesir ke tanah Filistin. Ya. Kemudian dari peristiwa yang dahsyat itu, Elohnya Mesir tidak sama dengan Elohnya Abraham, Ishak, Yakub, atau Elohnya Musa. Ya. Tuhan yang disembah Mesir tidak sama dengan Tuhannya Musa. Yang membedakan apanya? Kuasanya. Yang membedakan lagi apanya lagi? Namanya. Ya, namanya. Siapa yang paling tahu tentang hal itu? Peristiwa zaman itu, zaman dulu itu. 3.000, hitunglah umpama 3.300 tahun sekitar itu. Kalau dari sekarang. Yang paling tahu itu siapa? Ya tentunya paling tahu Musa. Ya. Musa dengan orang-orang yang beserta Musa itu. Kemudian diceritakanlah peristiwa itu turun-temurun. Oleh Musa, ditulis dalam kitab suci Taurat, atau oleh pegawainya Musa, ya, orang-orang yang sejaman dengan Musa, ditulis hal tersebut dalam kitab suci Taurat. Jadi yang paling tahu berhadapan-hadapan muka dengan Tuhan, itu Musa. Ya. Kalau malam hari ada tiang api di depannya, kalau siang hari tiang awan di atas bangsa itu. Kalau tiang itu berjalan, maka bangsa tersebut berjalan. Ya. Kalau tiang itu berhenti, ya berhenti. Membuat kemah-kemah, tenda-tenda di situ. Nah, yang paling tahu tentunya Musa beserta orang-orang pada waktu itu. Kemudian ditulislah dalam kitab suci Taurat. Yang paling tahu isinya juga Musa. Siapa nama Tuhannya Musa? Tuhan leluhurnya Abraham, Ishak, Yakub. Yang menanyakan namanya itu Musa. Jika nanti anak turun Israel menanyakan, siapakah engkau Tuhan? Siapa namamu? Maka Tuhan menjawab, aku ada, yang aku ada. Maksudnya, dia sudah ada sebelum itu, dia ada waktu sekarang, dia juga yang akan ada di masa depan. Jadi menunjukkan eksistensinya Tuhan. Tuhan ada dalam segala
pada segala waktu dan di semua tempat. Kemudian namanya, siapa namanya? Namanya adalah Yud, He, Vav, He. 4 huruf ini. Inilah namanya. Ya. Nama yang sangat dahsyat kuasanya. Sangat ditakuti. Pada waktu di Gunung Sinai, firman Tuhan turun kepada bangsa Israel dengan Musa. Bangsa Israel mengatakan, kamu aja Musa yang mendekat, berkatalah pada Tuhan, biar Tuhan bicara dengan kamu. Kami menjauh saja, supaya kami tidak mati. Nah, karena sangat besar kuasanya, sangat menakutkan waktu itu. Ya, sangat dahsyat. Ya. Inilah namanya. Nama ini tidak boleh disebut sembarangan. Dan tradisi mereka tidak menyebut sembarangan karena berisiko, ya, ada peraturannya dari 10 hukum itu tidak boleh sebut nama Tuhan sembarangan. Namun kalau di luar golongan mereka tidak tahu, ya. Kalau kita orang Kristen tahu karena kitab Taurat ini juga kitab kita, kitab Injil kitab kita. Tapi kalau orang Israel yang tidak percaya pada Yesus, kitabnya Perjanjian Lama saja, ya, Taurat dan seterusnya itu. Jadi tidak percaya dengan Yesus, tidak percaya dengan Perjanjian Baru. Namun orang Kristen juga tahu namanya karena Taurat juga kitab suci kita. Ini namanya, ya. Yud He Vav He, Yahwah, Yehova, Yahwah. Jadi sedikit-sedikit ada beda, ya, pelafalannya ini. Itulah nama Tuhan yang menyatakan diri sebagai El Shaddai, Tuhan Maha Kuasa, menyatakan diri sebagai Tuhan semesta alam. Yahweh Sebaot, ya, Tuhan semesta alam yang disembah oleh para nabi pada kitab Perjanjian Lama. Kemudian apakah Tuhan juga berfirman kepada bangsa-bangsa lain atau memberikan pelajaran-pelajaran kepada bangsa lain? Misalnya dalam jarak 100 tahun di kutub utara, firman Tuhan semesta alam berfirman begini-begini. Jarak 500 tahun, tuh firman Tuhan semesta alam berfirman begini-begini-begini. Nah, apa begitu Tuhan mengajarkan umatnya? Nah, kita lihat saja dulu ini, ya. Dari kitab Nabi Yesaya. Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, Elohi Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Firman Tuhan dari Yerusalem. Jadi dari Israel, ya. Kimit Sion Tese Torah, dari Sion keluar pengajaran. Udbar Adonai Yerusalem, dan firman Tuhan dari Yerusalem. Saya baca Adonai, ya, karena tata cara membacanya begitu. Padahal yang tertulis nama Tuhan untuk sebutan penghormatan. Adonai, Tuan, Tuanku, Tuan kami. Nah, namanya ini. Jadi kalau di luar yang tidak seiman, di luar golongan, bisa tidak tahu. Kalau dengar saja, ya tidak bisa tahu namanya, ya. Karena harus dalam lingkungan sendiri atau membaca baru tahu, oh ini namanya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Tadi kitab Nabi Yesaya, pasal 2 ayat 3. Dari Sion akan keluar pengajaran dan
Torah dari dan firman Tuhan dari Yerusalem. Kitab Nabi Yesaya pasal 2 ayat 3. Sekarang kitab Mazmur 147 atau Zabur dari Daud ya, kitabnya yang ditulis oleh Daud ini, Raja Daud. Pasal 147 ayat 19, kitab Mazmur atau Zabur. Magid lebarau le Yaakov, hukau umis patau le Israel. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ayat 20, lo asah hen lehal goi. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Umis patim bal yadaum. Dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Pujilah Yah. Yah itu Yahweh. Yah. Itulah ketentuannya bahwa firman Tuhan, pengajaran-pengajaran Tuhan tidak merencol-merencol ke sana ke sana sini ya. Jadi dari Israel, dari Yerusalem. Bagaimana kalau kita membenci Israel? Bagaimana kalau kita membenci, mengatakan kitab yang sebelumnya ini tidak berasal dari Tuhan? Silakan kita berpikir ya. Kita berpikir, kok saya membenci Israel? Tuhan, Israel itu keturunan Yakub. Musa itu juga keturunan Yakub. Yakub diubah namanya oleh Tuhan menjadi Israel. Yakub punya keturunan Musa sampai punya keturunan terus Daud, Yesaya, Yeremia, nabi-nabi dari sana, dari Israel. Tuhan yang disembah ini namanya. Ini namanya. Dan pengajaran-pengajaran Tuhan secara bertahap dari Israel, tidak ke kutub utara, tidak ke kutub selatan, mencol-mencol, tidak begitu. Kalau ada firman Tuhan dari misalnya Himalaya sana, firman Tuhan berarti bukan Tuhan kita, bukan Tuhan kami, maksud saya ya, bagi yang percaya, maksud saya, bagi yang percaya. Kalau yang tidak percaya nggak masalah, itu keyakinan masing-masing. Nah, bagi yang percaya pada ini, kalau pada Yahweh, pada Tuhannya Musa, Tuhannya Yakub, Daud, Yeremia, Yesaya, kalau firman itu datangnya dari Israel, tidak dari tempat mana, tidak dari tempat lain-lain. Pengajaran-pengajaran dari sana. Rencana-rencana Tuhan dari sana, dari Israel, dari tempat yang sama, tidak ke tempat-tempat yang lain. Nah, itu saudara, kita harus menyadari ya, harus tahu, belajar dari awal. Ini gunanya belajar dari awal, secara tahap, bertahap, perjanjian lama, bertahap, terus sampai perjanjian baru. Kita tahu rancangan Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan. Apa bisa tahu-tahu terus berubah arah? Tidak ya. Langit berlalu, bumi berlalu, firman Tuhan kekal selamanya. Jadi ketetapan-ketetapannya itu nggak berubah-berubah. Nah, sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya saudara-saudara. Kita bisa mengambil manfaat dari pelajaran yang Tuhan berikan pada kita melalui kitab sucinya. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati.